Eh, Lu kalau mau cari uang di Indo, jangan dah lu jadi programmer. Udah belajarnya susah-susah. Kalau lu yang kuliah bayarnya mahal, pas udah kerja gak ada harganya, sat. Lu semua pasti sudah pada tahu kan tentang si Dadan yang mau membuat aplikasi MBG dengan dana miliaran, dan muncullah banyak komentar dari warganet. Sebenarnya untuk kebanyakan orang, dana yang dihabiskan oknum itu tergolong fantastis kalau cuma buat aplikasi gituan. Nah, itu adalah contoh kenapa di Indo hal yang tidak mereka tahu itu selalu menimbulkan kontroversi, apalagi boomer-boomer babi. Ya lu semua tahulah kenapa di Indo ini banyak yang berasumsi cuma buat aplikasi begituan mahal-mahal, padahal tinggal kopas sudah jadi. Ya sekarang lu coba aja buat dengan cara kopas itu, terus lu rilis, apakah bisa jalan, apakah bisa work. Ya ada templatenya juga sih, tinggal tempel-tempel, tapi kan bayarnya mahal juga. Tapi kan udah banyak programmer jalur AI. Gue jelasin, untuk aplikasi yang base-nya simple memang bisa dibuat pakai AI, tapi untuk aplikasi yang rumit dan banyak fitur di dalamnya itu harus dikerjakan manual. Karena AI itu selalu menjawab dengan sistematis, bukan menjawab dengan apa yang lo inginkan. Dan kalau aplikasi itu butuh server, sudah pasti bayar. Kalau aplikasi yang simple tinggal pakai Firebase sudah cukup dan gratis. Tapi ada pemilik aplikasi itu yang nggak mau kalau pakai server cloud, jadinya pakai server sendiri. Dan lu tahu kan harga PC server itu berapa? Belum maintenance-nya. Jadi lu yang nggak benar-benar paham, apalagi para boomer-boomer babi, jangan asbun dah. Tapi kalau tentang MBG, gue maju paling depan untuk menghinanya. Gue mau cerita sedikit pengalaman gue kemarin dapat orderan aplikasi kasir. Ya lu pada kalau udah tahu programmer atau coding pasti udah terbayang lah bentuknya gimana. Ya memang aplikasi itu bisa dibuat pakai AI dan servernya gratis. Orderan itu gue ambil karena lumayan lah dapat duit, sama sekalian untuk gue riset tentang video ini kan. Lu tahu nggak brengseknya, gue buat aplikasi kasir kemarin itu kan buat 5 toko ya. Otomatis stoknya setiap aplikasi di toko itu kan beda-beda, dan di akun adminnya kan udah pasti dia request untuk bisa memantau semua toko dan pendapatannya gitu. Udah revisi 2 kali ya kan. Dan lu tahu nggak gue dibayar berapa? Coba tebak. 1 juta bangsat. Mana gue codingnya seminggu full, seharinya 12 jam kerja. Itu pun gue udah pakai AI sat. Gimana kalau nggak pakai? Memang kita ini terlahir di negara yang salah. Pantesan mau kaya aja susah. Dah cukup curhatnya. Back to topic. Karena di sini para pekerja kreatif, entah desainer atau programmer solo, kurang dihargai kan bakatnya. Mending lu cari pasar luar negeri. Sama-sama susah cari kliennya, tapi harganya beda jauh. Kalau lu masih mau cari nafkah di sini, ya video ini cocok untuk pembukaan dari mimpi basah kalian. Karena kebanyakan orang di Indo taunya coding itu tinggal kopas, maka kita kopas aja pakai AI ya kan, nggak usah ngetik manual. Debugnya nanti pakai AI juga biar kita kalau dibayar murah tidak terlalu emosi. Semua yang berbau-bau coding pasti tidak lepas dengan UI atau UX.
singkatan dari user interface atau sebut saja tampilan, dan user experience ya sebut saja sistem atau fiturnya. Udah, gue saranin pakai AI aja semua. Walaupun lu belajar capek-capek ya kan, tapi tenang, tetap kepake kok. Karena orang yang nggak pernah belajar coding pasti walaupun cuma kopas tidak akan berjalan itu kode. Intinya lu gak usah capek-capek ngoding manual atau debug manual, kan intinya sama-sama aja di aplikasinya atau webnya. Butuhnya orang Indo kan kalau udah jadi, gak mau tahu prosesnya, anjas. Lu pada gak usah nanya gue pernah buat belum. Gue udah pernah buat web dan aplikasi, punya perusahaan yang cukup gede lah di daerah gue. Dan itu semua menimbulkan efek bagi gue. Efeknya jerak. Pertama, kenapa AI ini adalah pilihan terbaik bagi kita yang mencari nafkah sebagai programmer di Indo? Karena kebanyakan klien yang butuh aplikasi itu tidak sekompleks aplikasi seperti di luar negeri. Karena di sini sudah pasti kegunaannya yang masih minim. Kedua, tidak perlu sistem proteksi yang tinggi, karena aplikasi atau web yang perlu sistem defender yang tinggi sudah pasti kliennya itu kebanyakan cari programmer dari luar negeri karena lebih unggul dari SDM dan pendidikannya. Ketiga, lebih simpel, lu tinggal kirim UI dan jelasin UX nya ke AI, nanti kodenya tinggal lu kopas. Keempat, kalau kodenya ada yang error, lu tinggal bilang ke AI, nanti dibetulin sama AI nya. Kelima, pengerjaan lebih cepat karena sudah jelas kita pakai AI, ya kan, apalagi. Intinya kalau lu merasa dibodohi, lu balas pakai ginian, absolute cinema kan. Mereka gak tahu aja kita udah berusahanya kayak gimana. Udah kayak gitu dibayar cuma-cuma. Jadi kita balas saja. Dia kan gak tahu kalau kita pakai AI dan mengerjakannya semudah apa. Lagian bayarnya kan juga sama. Oh shit. Tapi lu jangan lupa minusnya pakai AI itu ada. Dan minusnya adalah karena lu nggak buat codingnya sendiri, pasti banyak function yang lu gak jadi saat lu update aplikasinya, lu harus manual nyarinya. Kalau lu mau AI nya buat nambahin fitur, nanti pasti fitur yang sudah ada sebelumnya itu nggak ditulis ulang sama AI nya, jadi hilang. Sama kalau lu pakai laptop dengan RAM 8GB pasti nge-lag dah itu. Upgrade PC jing. Tapi karena kebanyakan klien yang meminta dibuatin aplikasi dengan dana yang semena-mena itu, jarang meminta fitur baru karena harus bayar lagi ya kan. Gue gak akan jelasin di sini cara membuat aplikasi atau web dengan AI karena ini RIS Suspect. Kalau lo mau dibuatin ya subscribe lah, 1 juta subscribe lah gue buatin dah. Ilmu ekonominya, karena di sini banyak orang yang bisa coding ditambah ada AI, lu jangan ngarep lah dibayar mahal di sini. Bisa dapat klien aja udah bersyukur lu pada. Jadi mending lu cari di luar negeri ya kan. Paling saingan beratnya orang-orang India. Tukang nurunin harga. Gue buat video kayak gini ya buat share pengalaman pribadi gue sebagai freelance atau pengangguran depan PC ke kalian yang senasib sama gue. Jangan menyerah dah pokoknya, dan jangan sampai lu gak gunain teknologi yang sudah ada. Kalau enggak ya lu akan terus diinjek-injek made in China. Jangan lupa belajar, karena yang lebih penting dari uang di zaman sekarang adalah ilmu pengetahuan. Stay king, see you next suspect, don't play with the yo.